Alhamdulillah, guru kita Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya ini telah mendirikan organisasi kemasyarakatan yang disebut sebagai Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Beliau sebagai Rais Am sekaligus juga sebagai Ketua Umum dari Ormas yang sudah tercatat secara resmi di dokumen kenegaraan dan ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM. Kami menganjurkan kalau memang Jatma Aswaja ini tetap mau bertahan, jangan memakai nama itu. Ini mirip, identik dengan Jatman NU. Pakailah Thorekoh Lutfiyah, itu aja. Berarti Thorekoh Lutfiyah Al-Alawiyah Al-Pekalonganiyah, itu saja. Nggak perlu mendirikan nama dengan mirip nama Jatman. Nah, ini nanti bagi orang awam ya, atau yang fanatik dengan beliaunya, ya akan tetap semakin hulu berlebihan dalam mengkultuskannya. Kalau kita lihat ya, sepak terjang beliaunya ini nggak pantas. Gitu. Seorang sufi memiliki ambisi ya, yang bersifat duniawi, itu nggak pantas menjadi mursyid, itu nggak pantas. Pertama kali tadi syaratnya adalah takwa Allah dan alamah. Alamah itu di atas alim. Di atas alim. Alim itu mengerti. Alamah itu sangat mengerti tentang ulumis syariah, ilmu-ilmu syara. Ya, ilmu-ilmu syara ya secara lengkap, ya tafsir, ya hadis, ya. Begitu juga kitab-kitab fikih, kitab-kitab tauhid dan lain sebagainya. Dan bahkan tidak hanya keagamaan saja. Kalau sekarang harus dilengkapi dengan ilmu sains dan teknologi, tidak hanya masalah ekonomi saja. Jadi ini penting, yakni alamah bi ulumis syar'iyah, halaman 46, tapi buku yang kedua. Bunga Rampai Muktamar ini ke-27 di Asam Bagus ya. Pesantrennya Kiai As'ad Syamsul Arifin Bondo. Terus yang ketiga adalah amilun biha, mengamalkan. Tahu kalau berdusta itu haram, ya jangan diamalkan. Berbohong, menipu, culas itu haram, ya jangan dilakukan. Amilun biha selain alamah biulumis syar'iyah harus amilun biha, mengamalkan ilmu-ilmu itu. Iso ujar ya iso nglakoni. Jadi tidak gampang menjadi mursyid yang membeat murid atau saliknya, itu enggak semua orang bisa. Kalau yang Kiai Haji Ali Maskur Musa itu kan ya pelindung organisasi internal Jatmannya. Kalau di induknya ya PBNU-nya, kan begitu. Jadi amilun biha yang ketiga. Yang keempat, telah tamat dari tarbiyah thoriqiyah dan menjalankannya. Ya ini. Selain dari 3 syarat tersebut, yang keempat harus sudah futuh, tamat, selesai. Jadi tidak ada kecenderungan untuk mengatur negara secara berlebihan, ingin mencaploknya, ya ingin mengekangnya atau ingin mengangkanginya. Lah itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena sifatnya universal thariqah itu. Tidak boleh digabungkan dengan politik. Apalagi untuk merestui jadi atau tidaknya seorang presiden, seorang gubernur, apalagi pengangkatan Panglima TNI, mutasi polisi, jabatan TNI, AD, AU, AL. Lah ini nggak boleh. Nggak boleh, seorang mursyid itu tidak boleh seperti itu. Kalau hanya merestui, mendoakan itu nggak masalah. Tapi sampai masuk ke dalam trik-intrik politik, ya itu tidak boleh. Ya, harus tamat dari tarbiyah thoriqiyah. Seorang mursyid itu persyaratannya sangat-sangat jelimet. Di antara tidak boleh joget-joget, tidak boleh main musik. Loh, Habib Lutfi itu main musik ya, dan joget-joget ya. Oh, batal itu. Batal itu.
batal kemursidannya maksudnya. Tidak bisa untuk menuntun salik. Salik itu orang yang menekuni ngambah dalan menuju Allah. Man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah. Itu yang menuntun mursyidnya ini. Kalau mursyidnya ini nggak mampu memberikan pencerahan, ya bagaimana bisa membawa salik muridnya menuju ke pencerahan? Ya nggak bisa. Dia kan branding diri kayak ulama besar, ya, pimpinan Thariqah se-Indonesia. Jadi mursyidnya para mursyid, bahkan membranding pimpinan Thariqah sedunia, dandanannya juga keren. Tapi ini loh, oleh-oleh nggak mendahulukan ilmu. Yang kasihan umat kadung begitu percaya dengan penampilannya, ternyata ngerti nih wow. Mana nun sewu ayatnya itu wama arsalnaka illa kafatal linnasi basyirau wa nadhira. Ngoten niku ayate. Tapi dhek nyun sewu maca kan gak karu-karuan tadi. Ya. Wa arsalakallahu ila kafatin nopo jinnan wa insan tambahi. Nah tentu nambah-nambahi ayat oleh disengaja nggih kafir. Ngubah-ngubah ayat kalau disengaja kafir. Kalau enggak disengaja bahaya buat orang awam. Orang Arab nganggep dia alim tenan, dicekeli tenan, dipercaya tenan, tiba-tiba keliru. Terus memaknai laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulun itu fa'il bukan maf'ul. Harusnya laqad ja'a teman-teman teko kum marang sira kabeh. Sapa sing teko rasulun rasul utusan. Tapi apa dia maknai? Laqad ja'akum yakti teman-teman nekaake sapa ingsun. Ingsun Allah kum marang sira kabeh nekaake rasulun ing rasul. Rasul iku fa'il kok ing iku piye? Nah, niki contoh para rawuh. Mohon jamaah mengikuti orang, mengikuti dawuhnya orang itu jangan hanya melihat brandingnya. Pencurian. Bang Albert, kalau komen itu Saya sebagai orang, sebagai warga NU yang tidak ada apa-apanya, saya marah. Saya dulu adalah kenapa saya bicara tentang Jatman, tentang Jatma Aswaja, karena Albert adalah pecinta Lutfi bin Yahya. Ya, saya dulu juga sama. Di profil saya itu masih saya ada itu foto saya sama Lutfi bin Yahya. Tapi hari ini dia adalah pecundang, perampok, penipu. Betul. Saya namanya beda kan? Jatma bukan Jatman. Sebentar, Terima kasih host, monggo silakan dilanjut. Sebentar. Kalau tadi dikatakan beliau juga pernah menjadi muhibinnya Lutfi, saya juga dulu pernah tidur di kamar di atas itu. Di kamar yang ada lukisannya Lutfi. Di rumahnya dia lantai dia itu. Jadi bukan masalah di sini kita itu karena tidak menelusuri dulu atau menelisiki dulu. Saya masuk ke situ juga karena meneliti dulu. Akibatnya saya bisa berkata seperti ini. Itu karena mengetahui, meneliti dulu, kemudian memiliki buktinya bahwa sesungguhnya siapa yang ingin menghancurkan NU ketika organisasi Thariqah Jatma didirikan oleh Lutfi untuk menyaingi Jatman, jamaah Thariqahnya Nahdlatul Ulama. Itu kenapa? Majelis ilmu yang malah bagus, jangan dianggap kompetitor. Mereka gitu. sudah merongrong NU dari dalam. Bangkitlah wahai saudara-saudaraku, warga logika Nahdlatul kembali. Ini loh. Ulama, dimanapun Anda berada, sadarlah. Mereka sudah ada yang menghinakan pendiri NU, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mereka diam saja. Tapi mereka selalu berkoar-koar, kami NU, kami NU.
Ketika kami bersuara, jangan pernah kau hinakan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jangan pernah kau hina-hina Gus Dur. Gus Dur dihina-hinakan. Kami selalu bersuara, tetapi kemana kelompok Ba'alawi itu? Malah justru sekarang banyak yang mendukung si penghina itu dan mulai sadar, membrondoli akhirnya alhamdulillah mulai tidak banyak ya Albert yang seperti itu lagi. Menanggapi Kami berteriak juga, jangan pernah hinakan Nahdiyin. Tapi Faisal Segaf malah berkata umat NU, umat yang terdoktrin dan mengatakan umat-umat yang mohon maaf tidak etis lah dikatakan di sini. Si Albert kemana? Lutfi bin Yahya kemana? Kalau mereka mengaku NU pasti membela NU. Tetapi tidak satu ucapan pun mereka lontarkan. Sadarlah teman-teman. Sadar saudaraku. NU didirikan untuk membentengi Nusantara. Selama NU, selama Nahdlatul Ulama masih eksis, organisasinya terbesar di dunia ini, maka Indonesia masih aman. Tetapi kalau Lutfi bin Yahya sudah mulai bersaing-saingan, mulai merekrut orang-orang dalam NU untuk berbelok, maka ini berbahaya bagi sesungguhnya. Dengar pesan saya. ya izin Pak Hus. Bilang bahwa pengurusnya itu dicolong, dirampok sama LBY, karena yang bilang itu adalah orang Jatmanya sendiri yang melakukan siaran pers. Pelaan atau pemaksaan, coba saya tanya. Kan dia punya hak nggak mau, benar nggak? Dengerin. Gua nggak mau lo ngomong. Saya mau melakukan edukasi ke orang yang di bawah. Kamu mau jungkir balik kayak mau nabrak truk, nggak peduli saya. Yang bicara adalah pengurusnya sendiri, Jatma Aswaja, bahwa Lutfi bin Yahya tidak mau kehilangan pengurus-pengurusnya yang selama ini sudah dilakukan koordinasi, yang sudah mengurus Jatman. Tidak mau kehilangan itu, makanya didirikan Jatma Aswaja beserta dengan para pengurus-pengurus lama yang sudah dididik, yang sudah diarahkan, yang sudah dikendalikan dan dikondisikan oleh LBY. Anaknya lari, Intinya dia tidak mau melepaskan pengurus-pengurus Jatman yang lama balik ke organisasi Dia menutup Jatman mata. NU. Itu bangsatnya Lutfi Dia bin Yahya di menutup situ. mata. Paling lo mau terima nggak? Terdoktrin. Dia menutup mata. Kalau orang tidak menutup mata, pastinya diusir. Iya, karena apa? Karena kamu itu tidak paham apa yang kita rasakan. Tidak punya rasa kau. Dia lari. Kalau hari dia Jadi harusnya punya rasa dong. Ya, harus punya rasa bahwa NU ini sangat kuat untuk Indonesia. Mereka sadar betul. Sekali orang NU mau habis mereka. Tetapi di sini Lutfi berkamuflase masuk ke dalam situ dulu. Maaf, akhirnya orang-orang terdoktrin. Sebentar, Bang Arfan mau nanggapin sebentar. Ya silakan Bang Arfan. Ya, oke, sedikit ya Pak. Luar biasa nih. Nah, narasinya berapi-api ya. Oke. Tadi saya menyimak sedikit terkait Habib Lutfi bin Yahya ya. Beliau salah satu orang tokoh lah ya, kalau intinya begitulah ya, walaupun saya nggak tahu banyak Habib Lutfi bin Yahya. Cuman begini, saya ingin mengeneralisir dari sisi yang secara umum ya Pak, terkait polemik nasab ini. Nah, polemik nasab ini sebenarnya trigger untuk kita mungkin kesannya bisa menjatuhkan beberapa kelompok atau beberapa yang memang kita ingin jatuhkan gitu. Triggernya adalah polemik nasab ini. Nah, misal tadi Habib Lutfi contoh, terus ada Habib yang lain juga yang tadi disebutkan. Habib Rizik ya. Oke, itu sosok yang saya anggap dalam kacamata saya, karena saya bukan NU ya, Bapak, jadi mohon maaf, saya lahir dari keluarga Muhammadiyah, jadi saya melihat dari sisi yang berbeda. Habib Lutfi itu orangnya yang saya tahu, misalnya orangnya itu kan memang lemah lembut ya, kata-katanya segala macam bagus. Kau lihat nggak? Dari keluarga keraton itu memprotes tentang penyesatan sejarah yang diba'alawikan itu. Kau lihat nggak videonya? Bahkan adiknya Sri Sultan kau bilang lembut, mata lu busuk atau kupingmu yang budeg.
Ini Indonesia, jangan berkata seperti itu. Orang baik, orang Saya baik. belum selesai Tetapi di bernarasi, situ harusnya sudah kau melihat dipotong. semua. Gimana Pak Hosni? Jangan pernah ucapkan orang jahat itu menjadi orang baik. Tidak Kamandanu menyesatkan umat kau. satu-satu. Sabar dulu, Saya- Bang Kamandanu, sabar dulu. Saya baru narasi udah dipotong. Bentar-bentar kita hargai Bang Arlan, tapi narasinya jangan mengada-ngada ya. Kalau itu memang subjektifmu, bilang saja subjektivitasmu. Itu tadi Jangan sudah bilang dibilang, berarti merasa benar ya. Oke, undangan silakan. dia, undangan dia. Iya, Tapi tadi saya udah bilang. Ya, dari kacamata saya melihatnya yang awam ini ya, yang ada awam ini. Kemudian sebelum ada polemik ini jauh lah ya, Habib Lutfi itu memang disosokkan oleh di NU. Begitupun termasuk orang-orangnya gitu ya. Dan sebaliknya, Habib Rizik sosok yang keras, ya kan? Malah justru mengintervensi dia ke Habib Rizik nih. Wah, nggak seperti ini nih dakwahnya Nabi. Seperti kayak contohnya Habib Lutfi bin Yahya misalnya gitu, lemah lembut segala macam di frame kan seperti itu kan. Nah sekarang karena ada polemik nasab ini malah justru semuanya disikat kalau saya lihat. Intinya gitulah ya kira-kira. Nah dari semua ini walaupun saya juga punya teman yang Habib ya dan di tempat saya juga banyak habaib yang saya lihat. Memang di antara habaib ini ada yang salah, ada yang memang benar gitu ya. Dalam artian benar tuh maksudnya sesuai dengan syariat lah misalnya gitu. Nah, tapi beberapa orang yang mungkin nggak senang, sosok-sosok tadi itu dijadikan trigger untuk membuat semua para habaib itu salah dan jelek. Seperti itu. Padahal di antara itu ada juga Habib yang memang baik gitu. Sorry saya potong nggak ya, tahu. Bang Arlan, biar nggak Itu. kepanjangan ngomongnya. Gitu ya. Ya, saya belum selesai Oke. Pak Hos. Jadi Belum kalau selesai, Pak Hos. sampean bilang secara akhlak Ba'alawi atau habaib, oke itu kapasitasmu ya. Tapi kalau sampean mau menarasikan apa yang ada di balik habaib, itu bukan kapasitasmu karena kamu orang Muhammadiyah, ya. Kamu orang Muhammadiyah, kami anggap tidak paham dengan polemik ini. Sebentar, Oke. sebentar. Oke, Sebentar, dan Pak. habaib sendiri ingin habaib sendiri tidak doyan dengan Muhammadiyah. Pak Hos, sebentar. Habaib tidak doyan dengan Muhammadiyah pun sebaliknya. Jadi jangan berbicara motif para habaib. Ya, oke. Tapi gini Pak Hos, saya belum jelaskan ya. maaf Bang bahwa- Arlan, ini yang diatas NU bukan Muhammadiyah. Iya, paham. Tapi ya saya memang lahir dari keluarga Muhammadiyah, Pak. Tapi Itu memang menolak saya RA. Tahun berapa Muhammadiyah menolak RA? Kalau kau memang orang Muhammadiyah, aku tanya. sebentar. Yuk, tahun berapa kira-kira ya pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bersatu kemudian menolak Kasih penyematan waktu. Sayyid dan Syarif kepada kelompok Balawi. Kamu lihat nggak? Ya, saya belum selesai. Ya jawab dulu. Ya, Jawab. Kalau kamu kasih waktu, Muhammadiyah kasih jangan waktu. mengada-ngada. Jawab Bentar. dulu. Jangan ngotot, santai Iya, santai. jawab santai. dulu. Kalau Itu kamu diskusi memang Muhammadiyah santai. jangan ngaku-ngaku Muhammadiyah. Oke, dengar dulu. Semua Dengar orang dulu ya. Muhammadiyah tahu tahun berapa Makanya Muhammadiyah dengar berdiri. dulu. Pak Kamandanu ini sepertinya sangat luar biasa nih. Saya Aktif tanya sekali dulu, ya. kalau kau mengaku sebagai Muhammadiyah, harusnya waktu, sejarah kasih Muhammadiyah waktu. kau Makanya ketahui. dengar dulu Pak Kamandanu. Gantian. Saya kan belum selesai bernarasi. Dengar dulu sebentar. Jangan ya. bawa-bawa Sedikit. Muhammadiyah, makanya jangan bawa-bawa Muhammadiyah. Ya, Makanya sedikit sebentar dengerin dulu Pak Kamandanu ya. Hari ini gua menandatangan komplit kok. Oke. Pertama, saya lahir dari keluarga Muhammadiyah. Iya, tadi saya bilang kan, lahir dari keluarga yang Muhammadiyah. Oke, saya padam. Ya sebenarnya Saya padam. kamu lahir dari keluarga Oke. manapun itu nggak ada urgensinya. Jadi gini ya, Bang Bentar. Alvan, biar saya Bentar, Pak luruskan. Nah, tapi Jangan maksudnya memframing bahwa kita ini menyerang person, kita menyerang kelompok, bukan. Kita ini melawan kezaliman, itu saja. enggak. Siapapun Enggak, yang dolim pasti Siap. akan kita runtuhkan. Paham ya? Setuju. Oke, Izin host. saya lanjutkan sedikit ya. Arfan, Oke. Arfan, Sebentar. Habis itu, Arfan. sebentar saya Arfan, belum selesai. Jangan kamu bawa Muhammadiyah. Sejak kapan Muhammadiyah jadi penyembah kubur? Hei, gua buka profilmu. Sebentar, Saya Jangan dengar kamu dulu. itu nyembah biar kubur. selesai dulu. Saudaraku, Ya. biar selesai dulu. Enggak gini bang, saya nggak bisa Saya orang belum selesai. bohong, orang mau main framing, ngaku-ngaku Muhammadiyah. Sejak kapan Muhammadiyah jadi penyembah kubur, jadi penyembah Dengar. Habib? Makanya gua dengar buka dulu. profil lu. Saya belum selesai Nggak bernarasi, ada yang Bang selesai Bengki. untuk pembohong, Dengerin nggak boleh ada yang dulu. selesai. Saya lahir dari keluarga Muhammadiyah ya, itu pertama. Itu nggak usah. Tapi sekarang kamu sekarang- itu kamu itu sekarang sudah menjadi pengikut saya- Habib.
Gua Ya, buka profil saya lu. sekarang di Lo nggak bisa Bang, bohong-bohong di Bang. sini. Sebentar, Profil dong. lu Biar menerangkan kasih siapa waktu. lu itu Potong-potong siapa, terus paham gimana nggak? mau saya berbicara? Nggak usah Santai. bicara. Baran, Orang coba yang bohong, orang padat. munafik nggak perlu Ini bicara. diskusi. Yang padat ya, Ya, singkat, Gitu. singkat padat. Silakan, silakan Bang. Ini diskusi bro, yang nggak ada Oke, orang pertama. pembohong, Ya, langsung, munafik langsung, nggak boleh langsung. diskusi. Kita kasih Iya. kesempatan Bang Kamu Bengke. udah bohong. Diam. 1 menit Arfan, 1 menit yang jelas. Oke ya. Nah, saya dari keluarga Muhammadiyah, dibesarkan dari keluarga Muhammadiyah, tapi saya besar di sini, ya. Sekali lagi saya besar di sini. Artinya di sini tuh di Jabodetabek, di Jawa Barat, lahir di Jakarta, besar di Bekasi, dan sekarang di Bogor. Artinya lingkungannya Ahlussunnah wal Jamaah. Maka saya ya ikutnya Ahlussunnah wal Jamaah, gitu. Ahlussunnah wal Jamaah itu berbeda dengan Aduh, bikin malu orang nih. Aduh, jangan ya. pecah belah ini orang memecah belah nih. Mas, tolong yang padat, Mas. Muhammadiyah juga Ahlussunnah wal Jamaah, jangan memecah belah. Ini nggak beres. Orang Nggak beres, semacam nggak ini beres. justru akan memecah belah ini. Saya itu sudah Berbahaya. 4 kali Biarin, 4 kali dengerin. satu komal dan diskusi sama Arfan. Memang begitu orangnya. Makanya saya minta anak itu untuk menjelang di situ. Arfan begitu orangnya. 4 kali saya diskusi sama dia. Begitu Betul orangnya. Bang. Dia memecah belah Muhammadiyah dengan apa NU. Dia ternyata beberapa hari yang lalu pengurus Muhammadiyah berjumpa dengan saudara-saudara kita yang sedang berpolemik ini, mengurusi polemik nasab. Muhammadiyah justru membuka seluas-luasnya, bahkan mohon maaf catatan tentang keputusan Hadratus Syekh dan keputusan 26 kiai dan ulama termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan di situ yang memutuskan menolak klan Ba'alawi disebut Sayyid dan Syarif kepada pemerintah Belanda waktu itu. Itu dari siapa? Dari saudara-saudara kita, arsip-arsipnya teman-teman Muhammadiyah itu dibuka semua. Bahwa benar terjadi pertemuan 26 kiai dan ulama Nusantara kemudian menolak Ba'alawi disebut Sayyid dan Syarif. Akhirnya Belanda mendirikan Robito Alawiyah itu dengan sebutan Habib. Tidak berani menggunakan kalimat Sayyid dan Syarif. Itu dari siapa? Teman-teman Muhammadiyah juga menyuarakan itu. Karena penolakan itu bukan hanya dari NU waktu itu, dari Muhammadiyah, dari Al-Irsyad, itu jauh-jauh hari menolak mereka disebut Sayyid dan Syarif, mengaku sebagai durian Nabi. Kalau Arfan bocah kemarin sore mengaku-ngaku itu, ini pemecah belah. Jadi mohon maaf, tidak perlu didengarkan. Tetapi nyatanya adalah Muhammadiyah juga memegang teguh ajaran Ahlussunnah wal Jamaah juga. Itu. Oke, makanya begitu saudara-saudara. Setiap saya akan bicara dengan siapa, saya selalu kulik profilnya dia. Match nggak dengan apa yang dia omongkan. Begitu dia munafik, udah nggak ada panggung, nggak ada mic untuk dia. So, kalau perlu tendang, dah. Gitu aja.